خير ما وعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله إذا شاء صرف الرسل محمد وسلامه مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من زكيات الوداع وجب الشكر علينا فدعت للرحمة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعت للهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعت للهدى مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا بك الحسين مرحبا مرحبا. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi dan menjawab salam salah satu bentuk ibadah. Memberi salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Memberi salam, firman Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang datang kepadaku sekali, paling sedikit akan saya ganti dengan 10 kali lipat. Kalau kita diperlihatkan bentuk rupa bau dari 10 ajrun, imbalan dari Allah itu seperti 10 bakul pahala. Berarti yang memberi salam itu dapat 10 bakul, yang menjawab salam mendapat 20 bakul, yang tidak mau menjawab salam itu mendapat 70 bakul dosa. Untuk itu kami ulangi sekali lagi dengan harapan mudah-mudahan yang memberi dan menjawab salam diberikan barokah hidupnya oleh Allah, amin. Yang tidak mau menjawab salam saya, khususnya ibu-ibu, kita doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi dengan ucapan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq sadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, banggakan, cintai dan muliakan salah satu wakil kita di kabupaten, yaitu Bapak anggota DPRD. Mudah-mudahan beliau tetap dalam lindungan Allah dan kita semua. Juga yang sama-sama kita hormati, banggakan, cintai dan muliakan pula Bapak Kapolsek kita. Mudah-mudahan juga beliau tetap dalam lindungan Allah dan kita semua. Bapak Kepala Desa dan semua perangkat desa yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Bapak-bapak barisan dari Bansor, juga dari Pagar Nusa. Insya Allah besok kalau saya diundang lagi, khususnya kepada Pagar Nusa, nanti akan saya kasih satu amal-amalan yang khusus untuk bisa terbang. Karena saya di salah satu pondok pesantren di Salafiyah Syafiyah Situbondo, Jawa Timur juga pernah mengabdi sebagai Pagar Nusa. Singkatnya, Bapak Ibu pecinta majelis Rasul, pecinta majelis ilmu yang tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan muliakan pula. Pertama dan utama, kami mengajak kita semua untuk tidak jemu-jemu memanjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat hadir berkumpul, sekalipun di tengah lapangan ini, dalam rangka kita mengenang kembali sekaligus memperingati satu historis, satu sejarah yang sangat agung dan mulia, yang mana sejarah tersebut belum pernah terjadi pada semua makhluk Allah, cuman pernah terjadi di baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari, tanggal, bulan lahirnya sama dengan hari, tanggal, bulan hijrah, sekaligus hari, tanggal, bulannya wafat. Hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, beliau dilahirkan ke dunia ini oleh Allah. Hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal beliau diperintahkan oleh Allah untuk pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu juga hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah beliau dipanggil menghadap kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada malam hari ini kita peringati dengan peringatan Maulid Nabi. Berarti sekali kita melaksanakan kegiatan seperti ini, 3 terungkap sejarah. Alhamdulillah kita semua dapat hadir, semua masih dalam keadaan sehat wal afiat.
Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, sebelumnya kami mohon maaf karena suara saya agak serak dan sebenarnya kurang sehat, karena kemarin sebelum masuk bulan Rabiul Awal yang sempat opname 3 minggu, katanya dokter kecapean. Yang dipesan oleh dokter, Pak Tuan Guru, kalau di dalam bulan Maulid ini jangan terlalu banyak menerima undangan, paling banyak ya 90 lah. Biasanya kalau bulan Maulid itu sampai 150 undangan, tetapi saya terima baru 97 lokasi. Habis ini saya ke Dompu, bagian Lanci, bagian Calabai namanya, di daerah transmigrasi juga di sana, di daerah Dompu. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati, tadi pembawa acara mengatakan uraian hikmah Maulid Nabi. Apa itu artinya hikmah? Hikmah kelebihan. Apakah ada kelebihan kita kalau kita melaksanakan kegiatan seperti ini? Kita buang waktu, buang tenaga, buang biaya lagi. Apakah ada kelebihan yang akan kita dapatkan? Bukan, tidak sekedar ada Bapak Ibu, tetapi terlalu banyak mutiara-mutiara hikmah yang akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan kegiatan seperti ini. Paling tidak di dalam hati kita masing-masing Bapak Ibu akan ditaruhkan oleh Allah rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum tiang melanjutkan uraian hikmah Maulid Nabi ini, saya akan bacakan satu hadis Rasulullah, yang mana hadis Rasulullah itu yang selalu tiang dengungkan, tiang baca di mana tiang diberikan kesempatan untuk menguraikan atau memberikan tausiah. Apa sabda Rasul? Ma min majlisin, di mana ada majelis, yang mana disebut majelis setiap orang duduk lebih dari 3 orang, ini namanya majelis. Oke? Nah, kalau sudah disebut majelis, ada sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan di dalam majelis itu. Ada sesuatu yang tidak boleh diucapkan di dalam majelis itu. Ma min majlisin, di mana saja ada majelis, sulliya fihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana majelis itu dibacakan sholawat sekali kepada Nabi Muhammad, illa qamat min khuraihatun thayyibatun hatta tablughu ananas sama, pasti bau sholawat itu akan naik ke langit yang pertama, tembus langit kedua, sampai langit ketiga, datang langit keempat, hatta yantahi ilal aras, sampai di aras sana. Semua malaikat penjaga langit pertama sampai malaikat penjaga langit ketujuh bertanya, ya Jibril, ma hazihir raihah, wahai Jibril, bau apa yang begini harumnya? Apa kata malaikat Jibril? Hazihi raihatun majlisin sulliya fihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah baunya solawat masyarakat desa Sagu Sukamulya sedang mengadakan kegiatan Maulid Nabi, dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sekarang awali ceramah ini dengan pembacaan salawat, nunasang berselawat sekali Bapak Ibu nggih? Tiang duluan, baru bapak-bapak ibu-ibu ikuti saya. Kalau bisa dengan hadrahnya ikuti saya.
Saya dulu baru semua ikut. Bismillah. Dengan harapan mudah-mudahan berkat sholawat yang akan kita baca pada malam hari ini, pertemuan kita pada malam hari ini akan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah besok pada hari kiamat, sabda Rasulullah, kullun nas juyaun yaumal kiamah. Semua manusia besok pada hari kiamat akan mengalami yang namanya lapar dan dahaga. Kenapa lapar? Kita tidak akan dikasih makan oleh Allah, kita akan disuruh berdiri, dijemur oleh Allah berapa tahun? Arba'ina sanatan la yakulun wa la yasrabun. 40 tahun kita disuruh berdiri di satu tempat namanya padang mahsyar, tidak ada makanan, tidak ada minuman, illa kecuali orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang mulia dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berselawat dulu baru berungum sami semua, okay? Bismillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari semua. Ya Nabi Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, paling tidak kalau kita mengadakan kegiatan seperti ini akan ditaruhkan dalam hati kita masing-masing rasa mahabbah
rasa cinta kita kepada Rasul. Apa hasilnya kalau kita cinta kepada Rasul? Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta terhadap sunnahku, terhadap takrirku, terhadap hadisku, terhadap perbuatanku, berarti mereka itu sedang cinta kepada saya. Barang siapa yang cinta kepada saya, bersama saya besok dalam surganya Allah. Masya Allah Bapak Ibu, jaminannya itu adalah surga. Satu-satunya makhluk Allah, satu-satunya manusia yang berani menjamin orang masuk surga neraka hanyalah Rasulullah. Selain Nabi Muhammad tidak boleh dan tidak berani menentukan atau menunjuk seseorang itu akan masuk surga dan neraka illa Rasulullah. Karena apa? Rasulullah diberikan prioritas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, cinta, berbicara masalah cinta, karena terlalu banyak yang namanya cinta. Dari sekian banyak cinta, cinta yang mana yang akan kita berikan kepada Rasul? Ada cinta monyet, ada cinta karet, ada cinta palsu, ada cinta-cintaan, ada cinta sejati. Mana cinta monyet? Ya saya cinta kamu monyet. Yang mana disebut cinta monyet? Oma Irama berkata, cinta yang pertama, ini katanya Oma Irama, katanya tiada paling mengesankan. Ini cinta monyet. Ada cinta karet. Mana cinta karet? Trio kuek-kuek berkata, cinta-cinta karet sana sini lengket, cinta-cinta karet sana sini kecepret. Itu namanya cinta karet. Ada cinta uang. Mana cinta uang? Ida Laila berkata, orang kata cinta itu datangnya dari mata lalu turun ke hati, tapi kini caranya lain lagi, dari saku lalu turun ke hati. Mana ada oh cinta yang sejati pada zaman yang sudah gila ini. Cinta suci kini tak laku lagi, asal suka segera dapat dibeli. Ada uang abang sayang, kantong kosong ditinggalkan, tiada lagi dihiraukan. Ini namanya cinta uang. Ada cinta palsu. Mana cinta palsu? Sahrul Khan berkata, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब प्यार हाकाए हा जाए हम, डेरे बाहों में मर जाने हम. Apa artinya? 7 kata cinta yang kau ucap kini selalu masih ku teringat.
setia, kasih, sayang, rindu, percaya, jujur, dan sehati. Ini namanya cinta Dari sekian banyak cinta yang mana yang akan kita berikan kepada Rasul? Tidak lain, tidak bukan cinta yang sejati. Kalau kita sudah memiliki cinta sejati, kita akan menemukan namanya halawatul iman, nikmatnya yang namanya beribadah. Oke? Kalau mohon maaf Pak, kita kadang-kadang beribadah, sholat seperti orang dikejar-kejar maling. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum, bes lari. Sujud marah beselombok, marah manok penotok, cukcak. Masya Allah. Kenapa? Karena kita belum memiliki 3 perkara. Kalau kita sudah memiliki 3 perkara, insya Allah kita akan menemukan yang namanya halawatul iman. Salah satu di antara yang 3, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadikan Allah, jadikan Rasulullah sebagai tumpuan pertama dan utama cinta kita. Tolong diperhatikan. Kalau ada lebih tebal lagi rasa cinta kita selain kepada Allah, selain kepada Nabi Muhammad, kita tidak akan bisa menemukan yang namanya nikmatnya di dalam beribadah. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan? Jadikan Allah, jadikan Rasulullah sebagai tumpuan pertama dan utama cinta kita. Tidak lain tidak bukan dengan banyak-banyak mempelajari sejarahnya Rasulullah, dengan banyak-banyak menghadiri pengajian-pengajian. Pak, kalau di Mekah, Madinah wajar tidak mengadakan maulid seperti ini Pak. Kalau di Madinah tidak melaksanakan Isra Mi'raj, nuzulul Quran, wajar, pantas ya mereka tidak melaksanakan kegiatan seperti itu. Kenapa? Di dalam Masjid Nabawi luasnya 75 hektar, tiangnya yang bawah 2.750, speakernya 30.000. Itu Masjid Nabawi. Di tiang-tiang Masjid Nabawi duduk seorang ulama di atas kursi. Di depan kursi ada meja, di atas meja ada kitab. Setiap selesai sholat, kitab itu dibuka, diajarkan. Ulama Mesir, jamaah Mesir duduk di depan. Ulama India, jamaah India mendengar. Ulama Indonesia, jamaah Indonesia duduk mendengarkan ceramah apa yang disampaikan oleh ulama itu. Yang dibuka di sana takrir Rasulullah, hadis Nabi Muhammad, sifat Rasulullah, ketentuan Rasulullah. Setiap waktu wajar kalau kita tidak melaksanakan kegiatan maulid kalau di Mekah Madinah. Kalau kita di sini sekali setahun kita adakan kegiatan seperti ini, Masya Allah, luar biasa pahalanya. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, ada 2 perkara yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, apa maksud Allah menurunkan Nabi Muhammad ke dunia ini? Ini yang pertama. Yang kedua, siapa itu Nabi Muhammad? Karena suatu hari istrinya Rasulullah yang paling kecil dan satu-satunya gadis adalah Siti Aisyah. Selainan itu semua janda Pak. Oh, jadi Muhammad senang dengan janda? Tidak. Loh, kenapa istrinya banyakan yang janda? Ada sejarahnya, tetapi insya Allah lain waktu saya akan ceritakan sejarah janda. Kenapa Rasulullah semua kebanyakan istrinya itu janda, hanya satu yang gadis perawan namanya Siti Aisyah. Ya qurrata ain. Kalau Rasulullah memanggil istrinya ya Humairah,
Kalau memanggil putrinya ya qurrata ain. Nah, ditanya Siti Aisyah oleh sahabat, ya Aisyah, bagaimana sifat Muhammad, bagaimana cara Muhammad ketika kamu mendapat giliran? Apa jawaban Siti Aisyah, Bapak Ibu? Oh, kalau saya akan ceritakan Muhammad, maka kaobahnya kita membuka Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Itulah Muhammad. Artinya Bapak Ibu, jangankan 10 jam kita akan ceramah tentang Nabi Muhammad, 10 tahun kita akan kupas sejarah Rasulullah, tidak akan bisa tuntas, apalagi hanya 1 jam. 10 tahun kita akan buka sejarahnya Rasulullah, tidak akan bisa selesai. Loh, kok bisa? Hanya 63 tahun usianya Rasulullah, masa tidak akan bisa tuntas dikupas sejarahnya? Tidak. Kenapa? Disebut, dibacakan tadi oleh ustadz kita, qari'ah kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, telah ada pada diri Muhammad suri tauladan, contoh yang baik. Contoh yang bagaimana? Semua apa yang ada pada diri Muhammad, baik caranya makan, caranya berpakaian, caranya duduk, caranya tidur, caranya berkeluarga, caranya bertetangga, caranya bermasyarakat, itu semua berdasarkan wahyu dari Allah. Kalau kita Bapak Ibu kadang-kadang berdasarkan nafsu, ucapan kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita, ini kadang-kadang berdasarkan nafsu. Tetapi kalau Nabi Muhammad sampai denyut jantungnya Rasulullah itu berdasarkan wahyu dari Allah. Nah, yang pertama, apa maksud Allah menurunkan Nabi Muhammad di dunia ini? Bersabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah menurunkan saya ke dunia ini semata-mata untuk memperbaiki yang namanya akhlak manusia. Bagaimana akhlak manusia sebelum Rasulullah diutus ke dunia? Kalbahaim, kehidupan manusia bagaikan binatang, bagaikan anjing. Kakek nenek rata-rata kawin dengan cucunya, ayah kawin dengan anaknya, kakak kawin dengan adiknya, wajar. Perzinahan di mana-mana, mabok-mabokan tiap Senin Rurung, perampokan tiap desa, peperangan di mana-mana. Kenapa? 571 tahun tidak ada nabi diutus ke dunia. 571 tahun tidak ada rasul, tidak ada ulama, tidak ada yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kejahatan, tidak ada. 571 tahun. Lebih-lebih tradisi orang jahiliyah dulu, Pak, kalau ada pasangan suami istri punya anak pertama, baik laki maupun perempuan, ini yang akan mewarisi kedudukan orang tua. Contoh, seandainya anak kita pertama laki-laki, Pak, dan kita selaku ayah meninggal duluan, otomatis anak kita yang laki-laki paling besar ini menggantikan kedudukan ayah, beristrikan kepada ibunya sendiri. Kalau perempuan anak kita yang pertama, Bu, kebetulan ibunya meninggal dunia lebih awal, otomatis anak kita yang perempuan yang paling besar itu menggantikan kedudukan ibunya, bersuamikan dengan ayahnya sendiri. Kenapa? Takut, khawatir nanti harta benda yang sudah ada diambil oleh perempuan lain, sehingga nggak mau ngambil orang lain lagi. Ini salah satu tradisi zaman jahiliyah. Ini yang dirombak oleh Rasulullah.
Bukan itu saja, tetapi ratusan perkara permasalahan yang dirombak, terutama cara memimpinnya Rasulullah. Jangankan umat Islam, orang kafir sendiri kagum terhadap bagaimana cara memimpinnya Rasulullah. Di dunia ini, sepandai-pandai orang menjadi pemimpin, belum bisa mengikuti cara memimpinnya Rasulullah. Kalau Rasulullah, Bapak Ibu, memimpin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, firman Allah dalam Al-Quran, untuk seru sekalian alam. Kalau Nabi Rasul yang lain, Pak, ditutus ke dunia hanya untuk kaumnya saja. Tetapi kalau Rasulullah rahmatan lil alamin, merombak posisi kehidupan dunia kurang lebih 23 tahun, bisa merubah minaz zulumati ila nur, from the darkness to the lightness, dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan akhlak yang mulia. Mana pemimpin yang dikatakan berhasil? Belum mampu mengikuti cara memimpinnya Rasulullah. Soeharto dikatakan bapak pembangunan nasional, bisa membangun di berbagai macam bangunan-bangunan impres-impres, tetapi 35 tahun memimpin, begitu meninggal dunia tidak dikenang lagi. Soekarno, bapak proklamator RI, begitu meninggal dunia tidak dikenang lagi. Memang makamnya Rasulullah dijaga ketat, karena kebetulan tiang di Lombok, Pak, 3 kali setahun mengajak jamaah-jamaah untuk ziarah makam Wali Songo. Saya bonus itu ke ziarah makam Gus Dur, makam Presiden Soeharto. Itu di sana ketat penjagaannya, tetapi tidak seperti makamnya Rasulullah. Kalau Rasulullah, Pak, di Raudah itu luar biasa, 24 jam tidak pernah yang namanya sepi dari manusia. Tengah malam kita hadir, tengah malam arak langat tamu dan arak langat sugul. Itu di makamnya Rasulullah. 23 tahun Rasulullah memimpin dunia, dicari apa rahasianya sehingga bisa memimpin. Salah satu rahasia Rasulullah di dalam memimpin umat, memimpin dunia, satunya ucapan dan perbuatan. Nah, ini rahasianya. Tolong Pak pemimpin-pemimpin negara kita ya, satunya ucapan dan perbuatan. Ini Rasulullah. Nah, yang kedua, siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah pertama, satu-satunya makhluk Allah yang paling mulia. Yang kedua, Muhammad adalah satu-satunya makhluk Allah yang paling awal diciptakan oleh Allah. Apa firman Allah dalam hadis qudsi? Ya Muhammad, laulaka lama khalaqtul akhlaq. Wahai Muhammad, seandainya saya tidak menciptakan kamu, tidak akan saya ciptakan dunia beserta isinya, langit beserta isinya. Apalagi jamaah desa Sagu ya tepiak si nenek, dunia lantung isi dena tepiak, langit lantung isi dena tepiak. Seandainya tidak diciptakan Nabi Muhammad, makanya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Cahaya Muhammad ini bertasbih, mensucikan Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Berapa tahun disebut dalam kitab Ad-Diba? 20.000 tahun cahaya Nabi Muhammad bertasbih mensucikan Allah. Barulah diciptakan makhluk-makhluk Allah berikutnya seperti Merkurius, Venus, Uranus, Mars, Septunus, Jupiter, Al-Buruj, Al-Falak, As-Samsu, Al-Qamar, Al-Ardu, Al-Aras wa gairu zalik. Itu diambil dari cahaya Muhammad, ikut bertasbih.
Setelah 20.000 tahun barulah Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya akan menciptakan manusia untuk menempati yang namanya dunia. Barulah diciptakan Nabi Adam oleh Allah. Nabi Adam diciptakan dalam bentuk laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Firman Allah, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk kejadian paling sempurna. Kenapa disebut paling sempurna? Apa yang diberikan oleh Allah kepada malaikat diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Tetapi apa yang ada pada diri Nabi Adam tidak diberikan oleh Allah kepada malaikat. Apa yang dimiliki oleh malaikat? Apa? Akal diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Tetapi ada yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam tidak dimiliki oleh malaikat, namanya nafsu. Nabi Adam diberikan nafsu oleh Allah. Wahai Adam, silakan kami hidup sesuka hatimu di dalam surga. Apa-apa yang ingin engkau makan, apa-apa yang ingin engkau laksanakan, masih terserah kamu, up to you. Tetapi yang namanya Nabi Adam, Bapak, sekalipun di dalam surga tempatnya, tidak kerasan, tidak betah di dalam surga. Apalagi di Kalimantan, di dalam surga Nabi Adam tidak betah. Kok bisa tidak betah Nabi Adam dalam surga? Katanya Mansur S, tidur sendiri, makan sendiri. Ini Nabi Adam, makan sendiri, tidur sendiri, bercanda sendiri, duduk sendiri. Oh, akhirnya Allah tahu Nabi Adam tidak kerasan, diciptakanlah teman hidupnya yang namanya Siti Hawa. Inilah alasan ulama mengatakan Nabi Muhammad lahir hari Isnin, tidak hari Ahad. Kenapa? Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, Allah itu Esa satu, yang memiliki sifat tunggal. Esa hanyalah Allah, selainan Allah Isnin, wahidun satu, isnaini berjumlah, berpasang-pasangan. Itu alasan ulama mengatakan Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin oleh Allah, karena Nabi Muhammad termasuk makhluk Allah, punya pasangan. Akhirnya Nabi Adam diciptakan teman hidupnya yang namanya Siti Hawa. Begitu jadi Siti Hawa, Pak, langsung Siti Hawa mau dekat kepada Nabi Adam. Kenapa? Sama-sama diberikan nafsu oleh Allah, tetapi jumlah nafsunya antara Nabi Adam dengan Siti Hawa itu berbeda, Pak. Kalau kita kaum Adam, kalau laki-laki diberikan nafsu oleh Allah hanya satu. Berapa? Satu. Kalau Siti Hawa diberikan nafsu oleh Allah 99. Nah, nafsunya perempuan itu 99. Makanya karena 99 dia punya nafsu, Siti Hawa ingin dekat kepada Nabi Adam. Begitu mau dekat, diberikan oleh Allah sifatul haya namanya. Sifatul haya, sifat malu. Begitu mau dekat, oh gengsi dong, masa saya mau dekat duluan. Nah, jadi kalau kita melihat sejarah, Pak, dari dulu sampai hari kiamat pasti perempuan merasa lebih awal cinta kepada laki-laki. Benar atau tidak? Pasti dengan Nina berjalan malam dengan mama. Benar atau tidak, Bu? Siapa tidak mau bilang tidak? Jangan ada dusta di antara kita, Bu. Barang siapa mengatakan tidak, lekalkan. Bohong dia. Karena dia punya 99 nafsu. Kita laki-laki satu. Tetapi
Nggih, karena diberikan sifatul haya, sifat malu oleh Allah, bisa menjaga perasaan. Ini kaum Hawa. Nah, akhirnya Bapak Ibu, Nabi Adam terbangun. Nah, begitu melihat kecantikan dari Siti Hawa, ingin untuk mengatakan I love you deh. Jadinya kalau kita melihat sejarah, sejak dulu sampai hari kiamat, pasti kita kaum Adam mengungkapkan perasaan hati kepada wanita terlebih dahulu. Sebenarnya cewek yang menaruh rasa hati. Lagu Balin Pelot dengan Nina dan milik kena I love you terlebih dahulu. Daid nak kena I love you Banin Polak. Tidak mau perempuan mengatakan I love you terlebih dahulu karena punya perasaan. Karena perempuan itu ibarat pisang lumut. Nah, tahu pisang lumut Pak? Nah, yang hijau niki. Iya seolah dua buka-buka dia loas dalam. Kendek. Lagu juru matiin bila ngerokok bejuluan. Ini perempuan. Mohon maaf. Nah, kita laki-laki Pak hanya diberikan nafsu satu oleh Allah. Bagaimana cara melawan 99? Kalau kita lawan dengan nafsu, Masya Allah, sekuat-kuat kita sebagai orang laki-laki timah jadi polsek. KO kita Pak. Kalau kita lawan nafsu, sekalipun kita menggunakan kopi Dayak, timam kadu hajar jahanam. No, sekali ini wah kadu hajar jahanam. Apapun yang akan kita gunakan Pak, KO kita. Tetapi Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Bagaimana cara kita melawan nafsu perempuan yang 99? Kita satu, kita kaum Adam diberikan oleh Allah 99 akal. Perempuan satu. Nah, dari dengan mama luwe akal. Di tebing langan julu, muri langan nyosok. Ini akal kita gunakan. Pak, karena kita punya akal 99, bersabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang benar-benar menjadi benar, yang bercanda menjadi benar. Ini yang tidak boleh kita buat main-main, kita kaum Adam. 3 perkara yang serius menjadi benar, yang main-main menjadi benar. Apa itu? Nikah, talak, rujuk. Ini tidak boleh kita buat main-main. Nikah kita bercanda Pak. Contoh, bapak punya anak gadis, sedang bercanda, saya nikahkan sudah kamu dengan anak saya terima nikah. Ada orang yang mendengar 2, sah jadi istrinya. Nah, kami ada kacana ke kuning, aku terima kawin. Yuni berjawab, arak dengan 2, sah jadi senine dengan nina senu. Nggak boleh kita bercanda. Nikah, talak. Yang kedua talak. Sedang bercanda kita mengatakan talak. Jangankan ucapan talak, sekedar sindiran saja jatuh. Kenapa? Karena kita diberikan 99 akal oleh Allah. Yang ketiga, rujuk. Sedang bercanda kita mengatakan rujuk. Barang siapa perempuan yang sudah dirujuk oleh suaminya, wajib kembali kepada suaminya, sabda Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, akhirnya Nabi Adam pingin berdekatan dengan Siti Hawa, terjadilah pernikahan. Wahai Adam, firman Allah, kamu berada dalam surga, kamu mau bergaul secara bebas, akan saya turunkan satu hukum, yang mana hukum itu yang akan digunakan oleh anak keturunanmu di dunia sampai hari kiamat, yang namanya nikah. Akhirnya Nabi Adam menikah dalam surga dengan Siti Hawa. Wahai Adam, untuk membayar kehormatan Siti Hawa, untuk membayar
perawannya perempuan harus kamu bayar ganti dengan mahar, mas kawin. Ya Allah, dalam bentuk apa mas kawin saya kepada Siti Hawa? Apa firman Allah? Baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Berapa tahun lagi Nabi Muhammad akan lahir ke dunia, Bapak Ibu? 6.155 tahun lagi. Jaraknya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad 6.155 tahun. Tetapi namanya Nabi Muhammad sudah disebut oleh Nabi Adam sebagai wujud bentuk mas kawinnya kepada Siti Hawa. Ya Allah, berapa kali saya akan baca salawat kepada Muhammad? Apa firman Allah? 1000 kali salawat tanpa napas. Diganggu berembuk, tidak boleh bernapas. 1000 kali salawat tanpa napas. Saking ngebetnya Nabi Adam, saking pinginnya dekat dengan Siti Hawa, sekalipun 1000 salawat tanpa napas dia sanggupi. Dia baca salawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 500 putus napasnya Nabi Adam. Demi 500 mempetok embuk kan, tidak mampu Nabi Adam. Apa katanya malaikat Jibril? Wahai Adam, kamu baru bayar mas kawinnya 500. Yang belum kamu bayar 500, boleh kamu hutang. Jadi hukum membayar mas kawin wajib. Cara membayar mas kawin boleh hutang, boleh cash. Bu, apa sabda Rasulullah? Ma min imra'atin, barang siapa perempuan yang sudah menerima mas kawinnya sekalipun sedikit, seandainya punya mas kawin 25 juta, Bu, tapi saya DP 1.000 rupiah ini dulu, saya hutang 24 juta 999.000. Ibu terima yang 1.000 tadi. Barang siapa perempuan yang sudah menerima mas kawinnya sekalipun sedikit, jangankan diminta di dalam kamar, sedang nunggang di atas punggung onta, di punggung kuda, diminta oleh suaminya, wajib turun melayani suaminya. Kenapa? Karena sudah dibayar mas kawinnya. Barang siapa perempuan yang belum dibayar mas kawinnya sedikit pun, boleh mempertahankan diri sekalipun sampai 20-30 tahun. Ndawa dulu dikan mambin nunggang dulu di membayar mas kawin boleh. Perempuan boleh mempertahankan diri kalau belum dibayar mas kawin, karena mas kawin itu salah satu fungsinya untuk mengganti kehormatan perempuan. Wahai Adam, tinggallah sesuka hatimu di dalam surga dengan istrimu, tetapi saya mohon firman Allah, jangan engkau dekati satu pohon yang namanya pohon holdi. Begitu didengar oleh setan, langsung setan berteriak tepuk tangan. Mati sekarang Nabi Adam, pelot nadam. Yelah ngaka sebulan dalam surga. Akhirnya digoda Nabi Adam dengan Siti Hawa. Satu hari lupa atas larangan Allah. Akhirnya Nabi Adam beserta istrinya Siti Hawa dekat dengan pohon holdi, ambil buahnya serta dia makan buah holdi oleh Nabi Adam. Kalau Nabi Adam hanya kecil, pote kan besar lombok kan, masih kecil dia ambil buah holdi itu. Yang penting tahu rasanya, bagaimana rasanya kok saya dilarang oleh Allah dekat dengan pohon holdi. Dia ambil buahnya yang kecil. Begitu dia makan oleh Nabi Adam, langsung mandek di tenggorokan Nabi Adam. Ini sebagai warisan kita kaum Adam. Alamatul buluk minar rijal, tanda-tanda laki-laki itu balik.
disebut dalam kitab fikih Syafi'i. Salah satunya adalah kalau tumbuh jakunnya niki sudah balik. Kalau mun dengan mama tewok jakun niki ya tanda nuah balik. Niki karena warisan kita sebagai kaum Adam. Kalau Siti Hawa dia serakah, Siti Hawa dua mun bau pelik-pelik masak ya, agak besaran diambil oleh Siti Hawa 2 buah. Begitu dia makan langsung mandek di dadanya. Iya, dari pegangan pelingih tiah makin muuntungan 2 bapak. Andena sekek saya mau makan lama bergampung. Begitu diketahui anak oleh Allah, Nabi Adam melanggar perintah Allah, langsung diturunkan oleh Allah di dalam surga, keluar surga untuk menempati dunia. Nabi Adam Mekah, jatuhnya di daerah Mekah, Siti Hawa di daerah India. Dipisahkan oleh Allah berapa tahun? 100 tahun. Barulah dipertemukan antara 2 sejoli, Nabi Adam dengan Siti Hawa di satu tempat namanya Padang Arafah, satu bukit namanya Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah itu sampai detik ini dibuatkan tugu di sana di Jabal Rahmah. Untuk apa? Untuk mengenang CLBK-nya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Apa itu CLBK? Cinta lama bersemi kembali. 100 tahun berpisah. Nangis Nabi Adam, baka yubaki. Ini asal katanya Mekah itu bakah, yang artinya menangis. Jadinya Mekah itu artinya menangis. Setiap orang ke Mekah pasti menangis, Pak. Pasti kita menangis di sana. Nah, Nabi Adam menangis. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzolimi diri kami sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, maka termasuk hambamu yang rugi hidupnya di dunia, lebih-lebih besok di akhirat ya Allah. Berapa tahun Nabi Adam baca doa itu, Pak? 10 tahun tidak dilihat sama Allah. 20 tahun belum diampuni dosanya. 30 tahun belum, sampai 50 tahun belum diampuni dosanya oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan Nabi Adam minta ampun kepada Allah, menangis kepada Allah 70 tahun. Ada yang mengatakan 200 tahun. Belum diampuni dosanya oleh Allah. Akhirnya Nabi Adam minta kepada Allah, ya Allah, akan saya tambah doa saya sedikit ya Allah. Allahumma ghafirli, ya Allah, ampuni dosa kami bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu disebut nama Nabi Muhammad, maka Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah. Bapak Ibu, berapa tahun lagi akan lahir Nabi Muhammad ke dunia? 6155 tahun. Tetapi begitu namanya disebut oleh Nabi Adam, diampuni dosanya. Apa hikmahnya? Sejarah ini diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, bahwa sebagus-bagus doa kita, Pak, sepanjang-panjang doa kita, Bu, kalau kita belum menyebut Nabi Muhammad, tidak akan diterima doa kita oleh Allah. Salah satu syarat doa kita diterima oleh Allah adalah kita menyebut Nabi Muhammad. Apa sabda Rasulullah? Barang siapa umat saya meninggal dunia, disebut saya di depan mayat itu, Allah malu akan menyiksa hambanya di dalam kubur. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, apa, kebetulan kita menjadi imam sholat jenazah,
jangan lupa baca doa yang mengatakan Allahumma inna nas'aluka bihaqqi la ilaha illallah wa bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla tu'azziba hadzal mayyit. Kalau mayit itu mayat laki-laki, alla tu'azziba hazihil mayyitah. Kalau mayit itu mayat perempuan. Barang siapa jenazah almarhum almarhumah dibacakan doa tadi, maka Allah malu menyiksanya di dalam kubur. Kalau kita menyebut Nabi Muhammad ini salah satu dalil bahwa Nabi Muhammad itu satu-satunya makhluk Allah yang paling mulia. Begitu ninggal Nabi Adam, cahaya Nabi Muhammad dititip oleh Allah di tubuhnya Nabi Ibrahim. Berapa tahun lagi Nabi Muhammad akan lahir? Kurang lebih 3000 tahun. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, dikatakan, dikirain sudah merusak patung, dicarikan kayu bakar kurang lebih 100 meter. Begitu dibakar langsung dilempar Nabi Ibrahim di tengah-tengah kobaran api. Ditunggu berminggu-minggu barulah redam apinya. Dikatakan Nabi Ibrahim sudah gosong, tetapi jangankan gosong Pak, bau asap tidak. Kenapa? Karena ada cahaya Nabi Muhammad dititip di tubuhnya Nabi Ibrahim. Ninggal Nabi Ibrahim, cahaya Nabi Muhammad dititip lagi oleh Allah di tubuhnya Nabi Musa. Apa firman Allah? Ya Musa, man laqiyani wa huwa jahidun bi ahmada adkhaltuhun nar. Wahai Musa, barang siapa yang percaya kepada saya tetapi tidak yakin kepada Ahmad, maka akan saya jebloskan dia selama-lamanya dalam neraka. Heran Nabi Musa, Pak. Wa man Ahmadu ya Rabb? Siapa itu Ahmad ya Allah? Karena baru ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa. Belum lahir Nabi Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad belum lahir, tetapi namanya Nabi Muhammad sudah dikumandangkan oleh Allah. Barang siapa yang percaya kepada saya tetapi tidak yakin kepada Ahmad. Ahmad niki salah satu nama Nabi Muhammad. Pak, ada berapa nama Nabi Muhammad? Berapa nama Nabi Muhammad? Belum tahu. Bilang tahun mulut lagu tahun keluar arah Nabi Muhammad. Jumlah nama Nabi Muhammad Bapak Ibu ada 201. Wah, keluar bahasa 201. Kalau tidak percaya, mari kita baca, terutama di dalam pembacaan sholawat Badar. Paling banyak nama Nabi Muhammad disebut dalam pembacaan sholawat Badar. Mari kita baca sama-sama. Salatullah salamullah, semua ala Taha salatullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wabil hadi wa kulli mujahid bi ahlil badri ya Allah. Itu sudah 13 kali kita sebut nama Nabi Muhammad, Pak. Toha, Mustafa, Yasin, Habibullah, Rasulullah, itu 14 kali. Salah satu nama Nabi Muhammad Ahmad.
Ini alasan ulama Bapak Ibu. Angge, waman Ahmadu ya Rob, siapa itu Ahmad ya Allah? Katanya Nabi Musa. Apa firman Allah? Ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Saya belum pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dari Muhammad. Wa innal jannatu muharramatun ala jami'il khalqi. Surga akan saya haramkan disentuh oleh semua hamba saya sebelum Muhammad dan semua umat Muhammad. Dialah yang paling awal boleh masuk surga. Alhamdulillah. Kenapa umat Muhammad paling awal masuk surga? Karena di dalam tubuh pelunggung tiang Bapak Ibu ada kata Ahmad. Di dalam tubuh manusia umat Muhammad ada lafaz Ahmad. Kapan? Ketika kita sedang melaksanakan sholat. Untuk itu Bapak Ibu, sholat ada 5 kelasnya orang sholat. Sholatnya umat Nabi Muhammad itu ada 5. Kelas 1 as-sholatu lugatan, kelas 2 as-sholatu syar'an, kelas 3 as-sholatu tarekat, kelas 4 as-sholatul hakikat, kelas 5 as-sholatul ma'rifat. Sekarang di kelas berapa bapak-bapak ibu-ibu dalam melaksanakan sholat? Kelas 1. Mari saya akan jelaskan sedikit. Kelas 1 as-sholatu lugatan wa hiya du'a. Ini kelas 1. Sholat menurut arti bahasa adalah doa. Ini dalilnya, ini alasannya saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah tidak berdoa, tidak zikir, tidak wirid. Kenapa? Karena tadi kita sudah berdoa. Semua bacaan-bacaan yang ada dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu doa. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani, itu doa. Untuk apa kita berdoa lagi? Makanya jangan kita menghina, jangan kita mencerca orang-orang yang tidak zikir wirid dalam sholat karena sudah berdoa di dalam sholat. Yang kedua, rata-rata kita baru sholat di kelas 2. Mana itu sholat kelas 2? As-sholatu syar'an, sholat menurut arti syariat. Apa itu? Satu pekerjaan yang diawali oleh takbiratul ihram, diakhiri oleh salam. Di sana kita pelajari bagaimana caranya berdiri, bagaimana ruku', i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Ini kita pelajari dalam rukun sholat kelas 2. Yang ketiga, as-sholatu tarekat, sholat menurut arti tarekat. Apa itu? La yasihu sholatahu qabla yarallahu ta'ala. Tidak sah sholatnya seseorang sebelum dia melihat Allah. Harus kita bisa melihat Allah dulu baru sah sholatnya. Nah, pusing atau niki Pak? Penang atau nggih? Belum sah sholatnya seseorang sebelum dia bisa melihat Allah. Bagaimana cara kita melihat Allah? Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tetapi Allah bisa dilihat dengan mata hati, dengan cara tarekoah. Tarek artinya jalan, koah menuju Allah, tarekoh jalan menuju cara bertemu dengan Allah. Nah, sehingga kalau kita sudah mempelajari ilmu tarekat, harus dibimbing oleh seorang mursyid, seorang guru yang membidangi ilmu tarekat. Kalau kita tidak dibimbing oleh seorang guru, hanya mempelajari di kitab, hanya membaca di buku, ini yang kadang-kadang banyak jamaah yang mengatakan sholat itu bisa tamat sembahyang nyari, sembahyang siangan, katanya di Lombok itu banyak yang namatang sholat karena tidak dibimbing oleh seorang guru yang membidangi ilmu tarekat. Yang keempat, as-sholatul hakikat.
Ini dalilnya yang mengharamkan semua hamba Allah masuk ke dalam surganya Allah sebelum Nabi Muhammad, dan semua umat Nabi Muhammad paling dulu masuk surga. Kenapa? Karena kita dalam sholat ada lafaz Ahmad. Mana buktinya? Allahu Akbar, ini hakikat huruf alif. Kalau kita berdiri sholat hakikat huruf alif, karena alif ini hanya berdiri Pak, kalau dilebahkan menjadi huruf ya. Apa artinya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin, firman Allah dalam Al-Qur'an. Dan ini setiap orang yang mendirikan sholat pasti akan diuji oleh Allah dengan sesuatu ujian. Ini hakikat huruf alif. Allahu Akbar, ini hakikat huruf ha. Ketika kita ruku seperti huruf H, artinya ada tubuh kita yang di atas, ada yang di bawah. Kenapa? Semua yang diciptakan oleh Allah itu ada pasangannya. Kalau pemerintah, rakyat pasangannya. Kalau laki, perempuan pasangannya. Kalau kaya, miskin pasangannya. Ini hakikat huruf H. Sujud, hakikat huruf mim. Kepalanya mim Pak, nggih, ndintau tepiak ili atas, bawah doang tahu. Sementara manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, firman Allah. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk kejadian paling sempurna. Kenapa? Karena kalau manusia kepalanya paling atas. Di kepala ini ada yang namanya akal. Di sini wibawa manusia Pak. Nggih? Sedekat-dekat kita, seakrab-akrab kita berteman, nggak mau kita dipegang kepala kita, karena di sini wibawa manusia. Tetapi kenapa waktu kita sujud kepala yang paling atas, paling bawah kita tempatkan? Ini menandakan semua kita ini menjadi hamba Allah. Tidak ada bedanya hanya dalam hati. Nah, waktu kita sujud ini hakikat huruf mim. Duduk antara dua sujud hakikat huruf dal. Okay? Kalau huruf dal ini Pak hanya bisa duduk. Kalau berdiri angka 7 dia. Kalau direbahkan angka 8. Apa artinya? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, sabda Rasulullah. Carilah untuk kehidupan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan carilah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi. Artinya harus sejajar kehidupan kita, dunia dan akhirat. Nggak boleh dunia terus Pak, sampai kita lupa sholat. Banyak manusia sekarang lupa sholat. Kenapa? Karena saking dengan harta dunia. Begitu sebaliknya, akhirat tok kita kejar, sementara kok kunintian apa. Nah, nggak boleh. Dunia kita cari seakan-akan kita hidup selama-lamanya, akhirat kita cari seakan-akan kita mati besok pagi. Berdiri huruf alif, ruku huruf ha, sujud huruf mim, duduk antara dua sujud huruf dal, alif ha mim dal ahmad. Wa innal jannatu muharramatun ala jami'il khalqi. Surga akan saya haramkan disentuh oleh semua hamba saya sebelum Muhammad, dan semua umat Muhammad paling awal boleh masuk surga. Ya Allah, tolong saya berikan kedudukan Muhammad, katanya Nabi Musa. Apa firman Allah? Wahai Musa, kamu akan saya ciptakan menjadi nabi dan rasul, tetapi dari golongan kaum Bani Israel. Kalau Muhammad, saya akan buat jadi nabi dan rasul dari keturunan bangsa Arab Quraisy. Ya Allah, apalagi kalau engkau tidak menjadikan saya sebagai Muhammad, berikan saya ikut menjadi umatnya Muhammad. Semua nabi dan rasul, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, minta kepada Allah supaya dijadikan menjadi umat Muhammad. Ya Allah, tolong jadikan saya menjadi umat Muhammad. Apa firman Allah? Laka ummatun
walahu ummatun, kamu akan saya kasih umat Musa, Muhammad pun akan saya kasih umat. Ya Allah, ya Rabb, apalagi kalau engkau tidak memberikan saya menjadi kedudukan Muhammad, kalau engkau tidak mengizinkan saya ikut menjadi umat Muhammad, akhbirni ya Rabb, tolong beritahu saya ya Allah, bagaimana ciri-ciri tanda-tanda umat Muhammad, tolong beritahukan, sehingga itu yang akan saya kerjakan di dunia, sehingga besok bisa berkumpul dengan umat Muhammad dalam surga engkau ya Allah. Apa firman Allah Bapak Ibu? Oh, ciri-ciri tanda-tanda umat Muhammad itu ada 5. Berapa? Ada 5. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, mudah-mudahan semua yang hadir di tempat majelis ini kita miliki 5 tanda-tanda ciri-ciri umat Muhammad. Kalau kita tidak memiliki 5, paling tidak 3. Kalau kita tidak punya 3 ciri-ciri umat Muhammad, paling tidak 2. Kalau tidak 2, 1. Kalau tidak punya 1, ya jangan jadi umat Muhammad. Kenapa? Bersabda Rasulullah, barang siapa yang tidak memiliki salah satu di antara 5 ciri-ciri umat saya, sabda Rasulullah, jangan harap kita akan bisa bertemu dengan Rasulullah. Kalau kita tidak memiliki salah satu di antara 5 ciri-ciri umat Muhammad, jangan harap kita akan mendapatkan syafaatul uzma besok pada hari kiamat. Kenapa Bapak Ibu? Satu-satunya Nabi yang berhak, yang boleh diberikan prioritas oleh Allah memberikan syafaat kepada umatnya hanyalah Nabi Muhammad. Apa sabda Rasulullah? Ya jama'ullahu tabarakallahu ta'ala yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat akan dikumpulkan menjadi manusia menjadi satu di satu tempat namanya padang mahsyar. Dikala itu manusia minta ke sana kemari perlindungan, tetapi tidak ada yang bisa memberikan perlindungan. Baru kita ingat kepada satu nabi yang disebut oleh Allah Syafiullah, Nabi Adam. Pak untuk Nabi Adam, tahu bentuk Nabi Adam? Belum ya? Nabi Adam disebut dalam kitab Ad-Diba, tingginya 47 meter, luas pundaknya kiri kanan 18 meter. Tetapi yang akan mempertemukan kita dengan Nabi Adam hanyalah amal. Kalau bagus amal kita di dunia, maka hanya satu kedepan mata kita bisa bertemu dengan Nabi Adam. Ya Adam Syafiullah, engkau adalah ayahku, syarat sebab engkau kami ini di dunia menjadi ada berinak panak. Maka dari itu saya mohon kepada engkau, yaitu syafaat engkau ya Allah Nabi Adam. Apa jawaban Nabi Adam? Oh memang saya diberikan pangkat oleh Allah Syafiullah, tetapi pada hari ini lastu bi sahibi zalika, saya sendiri belum tentu selamat dari murkanya Allah, apalagi saya bisa akan memberikan syafaat. Kenapa? Karena saya telah dilarang oleh Allah dekat dengan pohon holdi. Syarat sebab itu saya dikeluarkan di dalam surga. Untuk itu kalau mau mengikuti perintah saya, coba tolong cari satu nabi yang namanya Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim. Begitu kita bertemu dengan Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, minta kita kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, engkau satu-satunya Nabi yang diberikan julukan oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah. Untuk itu kami mohon syafaatmu wahai Nabi Ibrahim, karena kami sudah disuruh berdiri di padang mahsyar oleh Allah 40 tahun, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Untuk itu kami mohon syafaat. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Sama dengan Nabi Adam. Memang saya diberikan pangkat oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah, tetapi pada hari ini lastu bi sahibi zalika, saya sendiri belum tentu selamat. Kenapa?
Ayah saya sendiri menjadi orang yang membuat patung. Begitu jadi patung, saya disuruh jual patung itu. Muklembahan patung nulalok tersuruh berjual. Begitu dibeli, disembah patung itu oleh manusia. Inilah dosa saya kepada Allah. Kalau begitu, silahkan cari satu nabi yang dijuluki oleh Allah kalamullah, nabi yang bisa langsung berdialog dengan Allah, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa, satu-satunya nabi yang mendapat pangkat dari Allah kalamullah, bisa berdialog langsung dengan Allah, Nabi Musa. Begitu kita bertemu dengan Nabi Musa, ya Nabi Musa, tolong minta syafaatmu karena saya sudah disuruh berdiri oleh Allah, tidak ada makanan minuman selama 40 tahun, minta syafaatnya. Apa jawaban Nabi Musa? Sama. Memang saya disebut kalamullah, tetapi saya sudah ditegur oleh Allah dulu dosa saya. Kenapa? Saya menganggap diri saya paling pintar, langsung saya ditegur oleh Allah. Itu baru sekedar dalam hati, belum saya keluarkan, apalagi kita mengeluarkan. Apa sabda Rasulullah? Man kana fi qalbihi misqalu zarratin minal kibrin, barang siapa yang memiliki sifat sombong dalam hatinya sebesar zarrah, tidak akan mendapatkan yang namanya baunya surga. Untuk itu, kalau kamu mau mengikuti perintah saya, silahkan cari yang namanya Nabi Isa, yang disebut Ruhullah. Akhirnya kita manusia berbondong-bondong mencari Nabi Isa. Begitu kita ketemu dengan Nabi Isa, minta juga perlindungan, minta syafaat, jawabannya sama. Jangankan saya sendiri, lastu bi sahibi zalika, saya sendiri belum mampu, belum tentu selamat. Kenapa? Dosa saya karena terlalu banyak manusia menganggap saya anaknya Tuhan. Ini katanya Nabi Isa, banyak menganggap saya anak Tuhan. Kalau kamu mau mengikuti perintah saya, tolong cari Nabi yang namanya Habibullah, Rasulullah, Khataman Nabiyyin, la nabiyya ba'da, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Siapa yang paling dulu bertemu dengan Nabi Muhammad? Orang-orang yang memiliki salah satu di antara 5 ciri-ciri umat Muhammad. Mudah-mudahan kita punya 5-limanya ciri umat Muhammad. Kalau kita tidak punya 5, 3. Kalau kita tidak 2. Kalau tidak 2, 1. Salah satu di antara ciri-ciri umat Muhammad, Bapak Ibu, disebut oleh Allah dalam Al-Quran seperti yang dibaca oleh qari kita tadi. Ada 5 ciri-ciri umat Muhammad. Mana yang 5? Sudah setengah 11. Mungkin sekedar ini yang dapat yang sampaikan. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan yang sambung. Mudah-mudahan ada waktu nanti subuh yang akan ceramah kuliah subuh nanti di masjid bersama Dani Al-Muqam Tuan Guru. Bagi Bapak Ibu yang punya waktu, punya kesempatan, bisa sholat subuh berjamaah. Setelah itu baru kita kultum atau kuliah 7 menit. Insya Allah selama saya di sini. Insya Allah pagi Sabtu mungkin saya balik, ada kesempatan lagi setiap waktu sholat yang memberikan pengajian atau tausiah agama. Insya Allah mungkin nanti di sana saya akan naberaniki sambung yang 5 ciri umat Muhammad. Mungkin sekedar ini yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Nabi yang tangkatur baru mulai awal sampai akhir. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan Bapak Ibu, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokahnya acara maulid kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa memohon kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan harapan mudah-mudahan melalui peringatan maulid pada malam hari ini, iman takwa kita semakin hari semakin meningkat, mahabbah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin meningkat ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'alillahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله اللهم نور قلوبنا بنور بمعرفتك يا الله اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أضاءنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا يا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tunas pahalit petih sekali niki ada jamaah yang sudah meninggal dunia atas nama almarhum Bapak Muhammad Zakaria. Lahul Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, mungkin sekedar ini yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.